coba friends. Hati-hati kakinya melewat ya. Aku kayak berlindung, kita pegang sebentar, aku pipis. Ya. Saya kawan-kawan belum pada masuk nih. Kayaknya udah boleh suruh masuk semua deh. Kita mulai terus, jangan lama-lama lagi. Pak Muzailin, kan bisa kayak gini Pak, ya kan? Terus Kan nggak kelihatan kakinya Pak? oh ya, bila tua di tengah. Iya, Podium tengah. iya. Oke, oke. Ada beli Pak enggak kan? Iya. Itu cuma apa? Itu cuma. Nanti dia udah ketemu sana. Bisa geser sesuai dengan. Enggak ada banyak apa like.
live normal. Kita tunggu untuk perwakilan orang Jepang, satu komuniti Jepang di sini. Pak CEO kemarin. Ketemu dia soal. Memang sedang jalan. Mati ni. Dia lagi
udah nampak semua podiumnya udah. Udah. Nampak MC ni. Tolong Yurda kita putar. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Panitia dari Aceh Jabar Community kepada Bapak Ade Panglima Suko, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada hadirin yang bersedia meluangkan waktu untuk hadir hari ini. Tidak lupa salam dan hormat saya kepada Bapak Kepala Dinas Wisata Aceh Pak Jamaludin, beserta Bapak Kepala BPPA Pak Ilyas, Bapak Balai Arsip Aceh dan Tsunami Pak Muhammad Ikhwan. Begitu juga guru saya Bapak Muzailin, saya Sensei Wina, dan rekan-rekan semua yang tidak mungkin saya sebutkan namanya satu persatu. Hari ini kita berkumpul di sini dan berhasil berkumpul di sini berkat bantuan Bapak Kepala Museum Pak Putra yang mengizinkan kami untuk melakukan kegiatan mengenang 311 Tsunami Jepang. Hari ini tepat 11 tahun yang lalu terjadi bencana yang luar biasa di Jepang dan merenggut begitu banyak nyawa. Kita hadir di Aceh dan mengingat dan mengenang kejadian itu dalam rangka membuktikan bahwasannya kita ingat, bahwasannya kita juga pernah merasakan hal yang serupa. Tidak terlepas ingatan kita bagaimana pedihnya kejadian bencana. Mungkin itu juga yang menjadi latar belakang kita hari ini kenapa bersama-sama berkumpul dan mengingat agar apa? Agar kita tidak lagi merasakan hal yang serupa di bencana yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Hari ini saya tidak berlama-lama di sini, tapi izinkan saya untuk melaporkan satu hal, bahwasannya kita pun saat ini sedang dilanda dengan wabah corona, tetapi dengan kebersamaan, dengan persatuan dan semangat yang ada, kita bisa berkumpul dalam keadaan yang bahagia ini. Semoga Allah kuatkan kita semua, semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan dapat kita jalin silaturahmi dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Semoga wabah ini cepat segera. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pidato refleksi sekaligus menyanyikan cipta yang langsung akan dipimpin oleh Ketua Liga Universitas Syekola, Bapak Muzailin Afan. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Bapak Ibu dan Mas. Ayo Mas. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada pagi yang berbahagia ini, kita semua yang berhadir di sini maupun yang berhadir via online diberi kesehatan dan kalian sehingga bisa kita sama-sama mengikuti acara yang penting pada pagi hari ini, yaitu mengingat atau mengenang sebuah peristiwa besar yang terjadi di dunia, terutama di Jepang, yaitu gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada tahun 2011 yang lalu, 11 tahun yang lalu, yaitu pada tanggal 11 Maret. Tidak lupa pula salawat
Wassalam kita sampaikan kepada kita salam. Hormatkan kami pada Bapak Konsul Jenderal Jepang di Medan, Bapak Susumu Takonai dan tim yang pada hari ini seyogianya bersama kita di sini, tapi beliau berhalangan karena keadaan pandemi yang masih melanda di Medan dan juga dengan satu hal yang lain. Terhormat Pak Kepala Museum Tsunami Aceh, Pak Syaputra Azwar, Bapak Koordinator Acara, Pak Ketua Panglima, dan juga beserta tim Nabi dan kawan-kawan semua yang sudah berhadir. Hormatkan kami juga kepada Ibu Syafrina, salah satu pemerhati Jepang dan juga alumni dari Jepang bersama-sama kita. Juga penghormatan kami kepada perwakilan dari Kedutaan Besar Jepang Jakarta, ada Pak Takahashi dan Mr. Takashi, serta teman-teman komunitas Jepang yang ada di Jakarta. Menguatkan kami juga kepada Mr. Seo. Mr. Seo adalah salah satu orang Jepang yang ada di Aceh. Pada saat itu beliau juga hadir. Dan juga semua hadirin hadirat sekalian yang hadir di ruang yang berbahagia ini dan juga yang berhadir melalui media online. Izinkan kami dalam hal ini sedikit memberikan refleksi apa yang telah terjadi di belahan bumi atau tempat Jepang pada tanggal 11 Maret 2012 yang lalu, 11 tahun yang lalu. Dimana kita di sini juga pernah merasakan hal yang sama di tahun 2004 yang lalu, 26 Desember, sebuah gempa besar dan juga diikuti oleh gelombang tsunami yang menewaskan atau membuat kehilangan harta benda dan nyawa manusia yang sangat besar. Kita setiap tahun memperingati 26 Desember bahwa itu sebuah bencana besar dunia, dan juga beberapa tahun kemudian pada tahun 2011 juga terjadi gempa besar dan tsunami yang begitu besar yang ada di wilayah utara Jepang atau di sana disebut dengan Great East Tsunami. Jadi pada hari ini tepatnya adalah 11 tahun 11 tahun tsunami Jepang dan gempa yang kita peringati. Tentunya kita ingin sama-sama, tadi sudah disampaikan oleh Pak Panglima, kenapa kita memperingati itu ini? Karena pada saat tsunami melanda Aceh dulu 26 Desember, tentunya masyarakat Jepang juga langsung merespon, memberikan bantuan, dan juga di sana mereka di Jepang mengumpulkan donasi. Artinya kita ini bersama-sama dalam urusan bencana. Tentunya tidak ada batasan negara, batasan negara. Tsunami pada tahun 2004 yang lalu memang berasal dari Indian Ocean, tepatnya di lepas pantai Pulau Sumatera, tetapi melanda beberapa negara, tidak hanya Indonesia, tapi juga Malaysia, Thailand, Sri Lanka, Malaysia, dan sebagainya. Artinya bencana ini tidak mengenal batasan negara, batasan wilayah maupun jenis pasukan. Oleh karena itu sudah saatnya juga pada kegiatan ulang tahun tsunami
beberapa besar Jepang, kita di sini juga ikut merasakan kesedihan dan juga kerusakan banyak korban jiwa yang ada di Jepang, kita ikut merasakan. Saya teringat pada waktu itu kita di Aceh semua laksanakan seminggu setelah gempa dan tsunami Jepang, kita melaksanakan juga kegiatan di SMP 11. Kalau saya tidak salah, itu saya sendiri juga hadir dan kawan-kawan semua. Tidak sampai seminggu setelah itu kita membuat acara menenang, mengumpulkan donasi dan juga meminta anak-anak SMP untuk menulis kata-kata semangat, dan waktu itu kita kirimkan langsung ke Pak Ambasador di Jakarta, dan itu diteruskan sampai ke Jepang. Nah, pada hari ini kita mengambil tema dalam bahasa Aceh, Titi yang dalam hati kamu. Artinya itu jembatan yang ada dalam hati kami, from our heart to the people in it. Artinya jembatan yang ada ini tak pernah putus. Jadi kerjasama antara Indonesia, Jepang, khususnya di Aceh terus berlanjut. Saya di sini juga menyampaikan bahwa ini kita laksanakan acara ini di sebuah museum tsunami. Ini adalah sebuah museum yang sangat strategis, sangat penting untuk memperingati kejadian bencana tsunami di Aceh 26 Desember 2004 lalu, di mana masyarakat Jepang, khususnya pemerintah Jepang melalui JK terus memberikan perhatian kepada kita masyarakat Aceh dan juga khususnya museum tsunami Aceh ini untuk meningkatkan kapasitas supaya kami di Aceh bisa belajar lebih banyak dengan teman-teman kita, profesor-profesor kita di Jepang, bagaimana cara untuk menyelamatkan diri di kemudian hari jika terjadi lagi bencana yang serupa. Namun demikian kita mengharapkan jangan sampai terjadi lagi bencana yang seperti yang kedua. Pemerintah Jepang melalui JK kita sudah menandatangani sebuah kegiatan yang nanti akan dibawa Pak Putra, yaitu kerjasama antara Museum Tsunami Aceh dengan Museum Tsunami di Kamaisi. Ini merefleksikan bahwa Titi dalam hati kamu tetap terjadi, jembatan itu tetap ada, bahwa masyarakat Jepang mesti terus memberi perhatian kepada masyarakat Aceh, dan pagi hari ini masyarakat Aceh juga memberi perhatian yang bagus kepada masyarakat. Saya mewakili teman-teman di sini mengucapkan terima kasih banyak tentunya kepada semua pihak, khususnya Museum Tsunami Aceh, Mirais, ya, Kogetsu School Association, Aceh Community Arts, LCU Lumpur Liar, Art Inclusion, ya, kemudian juga Office of International Affairs, Universitas Sekolah, Satura, Kibina, USK, dan juga Menteri Negeri yang telah bekerja keras menyukseskan acara pada pagi ini. Tanpa kegiatan dan semua persiapan yang telah diberikan oleh kawan-kawan semua, tentunya acara ini tidak bisa kita laksanakan. Sekali lagi, terima kasih banyak kepada Pak Putra yang telah mendukung acara ini. Dan beberapa tahun yang lalu kita selalu membuat juga di Museum Tsunami Aceh ini untuk acara memperingati gempa besar dan tsunami yang ada. Dan mudah-mudahan terus sampai seterusnya kita tetap memperingati 26 Desember adalah bencana tsunami di Aceh, dan juga 11 Maret bencana tsunami di Aceh. Mudah-mudahan
jembatan yang telah kita bangun ini tetap utuh dan malah bisa menjadi lebih besar ya, dan lebih banyak jembatannya, sehingga tujuan kita adalah hanya satu, yaitu untuk menyelamatkan kita semua. Jadi supaya kita ini punya kesadaran, kemudian punya kewaspadaan, punya kapasitas untuk sama-sama kita menghindar dari kegiatan bencana yang bencana alam ini kadang-kadang tidak bisa kita hilangkan, tapi kita menghindar dan kita memprepare supaya kerugian harta benda dan nyawa itu bisa seminimal. Jadi pada momen hari ini saya juga mengajak kita semua sekali lagi untuk merefleksi ini, untuk mengenang bahwa bencana besar itu selalu akan ada di dunia ini. Tapi sama-sama marilah demi kemanusiaan kita bekerja sama untuk saling mendukung, saling mengingatkan, dan saling memberi meningkatkan kapasitas supaya kita semua bisa selamat. Demikian mungkin sedikit refleksi terhadap bencana yang telah terjadi di Jepang 11 tahun yang lalu, dan juga ada bencana-bencana lain yang telah terjadi di dunia, juga di Aceh. Maka pada pagi hari ini mungkin untuk mengenang para syuhada kita di sini yang telah meninggal pada saat tsunami di Aceh, dan juga untuk kita mengenang para korban tsunami yang ada di Jepang. Saya mohon semua kawan-kawan untuk berdiri. Kita ingin menjadikan cipta sedikit ya, agar kita bisa sama-sama merefleksikan bahwa kita semua ini adalah hidup dan harus masyarakat sosial, dan harus kita bisa saling mendukung. Baik, untuk mengenang para korban tsunami di Jepang, maka ini kita mulai. Selesai. Demikianlah sedikit dari kami untuk mengenang kegiatan bencana yang telah terjadi 11 tahun yang lalu di utara Jepang. Kami silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Jadi terima kasih banyak Bapak semua yang telah mengikuti di sini, dan juga Bapak-bapak dan Ibu yang ikut menyaksikan melalui media online. Akhir kata kami mengucapkan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya pembacaan puisi oleh Ibu. Pada Ibu, silakan.
beraktivitas dan berkumpul dan mendoakan semua yang telah tiada pada hari ini. Salam dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin yang kami hormati, pimpinan museum, wakil dari Jepang, Bapak Muzairin, para sensei, para tamu yang ada di sini ataupun yang menyaksikan via online. Minasan, memang ingin kata Ohayo gozaimasu. Saya tidak akan membacakan puisi, tapi saya ingin menceritakan sedikit apa yang terjadi 11 tahun yang lalu yang saya alami. Kyo wa si yoganai kedo, demo 11年前のことちょっと発表します。Tahun yang lalu, waktu itu saya berada di Kyoto, sedang melanjutkan studi. Saya berada tepat di lantai 4 ruang riset laboratorium saya di Kyoto Universitas Kyoto. 11年前、京都大学にいました。その時、研究室の中にいます。ちょうどコーヒー飲むところです。Itu pas saya jam istirahat, saya minum kopi di ruangan lab. Kemudian sambil buka internet, tiba-tiba saya baca terjadi gempa besar di dekat Sendai. Terus karena saya riset saya tentang rehab rekon, langsung saya menyalakan TV-nya ada sebesar ini yang ada di ruangan laboratorium. Sonotoki sugu terebi de 開けて、その津波のニュースを聞いて、setelah mendengar gempa besar dan akan terjadi tsunami, saya segera menghubungi orang tua angkat saya yang ada di Fukushima, tepatnya di kota Okumamachi, paling dekat sekitar 10 km dari pusat nuklir. Waktu itu belum ada berita tentang nuklir. Saya telepon, tidak bisa dihubungi. Saya mencoba mengontak teman-teman yang sedang kuliah di Sendai, belum bisa kontak. その時すぐ、ホストファミリーの奥間町の家族に連絡しました。連絡はつながりなかった。Saya juga segera menelpon orang tua saya di Aceh dan mengabarkan bahwa saya dan adik saya Max saat itu baik-baik saja dan kami jauh dari tempat gempa. Subuh, 両親にアチェの両親に連絡します。私たちは大丈夫。私は京都にいましたから、その地震のところからすごく遠い。Kira-kira dari Banda Aceh ke Padang. Tapi ternyata pada malam hari berdatangan telepon dari teman-teman, dari kawan-kawan yang ada di Indonesia, karena mereka khawatir. Itu kenapa gempa kalian tidak apa-apa? Sono yoru wa インドネシアからのいっぱい連絡はもらいました。みんな心配しました。私たち大丈夫です。地震のところから遠いです。Jadi semua baik melalui Facebook, waktu itu belum ada WhatsApp ya. Jadi itu silakan. Kemudian kami saling mengontak, saling berbagi informasi melalui Persatuan Pelajar Indonesia dan juga KJRI, Konsulat Jenderal Indonesia di Osaka, mengundang rapat emergensi. Setelah mereka rapat, mengundang rapat yang mengundang masyarakat Indonesia, wakil mahasiswa. Saya mewakili mahasiswa pada saat itu mengikuti rapat yang diadakan pada tanggal 18 Maret 2011. Waktu itu Pak Ibnu Konjen di Osaka mengumpulkan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu di Tokyo.
karena Tokyo saat ini supermarket ada tapi barang-barang tidak ada. Jadi dari Osaka dikirim bantuan berupa beras dan lain-lain melalui truk. Kemudian diminta wakil dari mahasiswa, wakil dari masyarakat, dan satu lagi wakil dari konsulat. Siapa yang bersedia untuk volunteer selama 3 hari di Tokyo? Saya langsung mengajukan diri karena saya teringat bagaimana waktu terjadi gempa dan tsunami di Aceh. Saya ingin menolong. その時、3月の18日、大阪それ期間で、インドネシアのミーティングがあります。東京とインドネシア人のために、東京の避難所があるから何かできることをしますか？それで誰か東京に行くことができますか？すぐ私も、私行きたいです。Jadi besok harinya tanggal 19 dengan naik kereta Shinkansen paling pagi, Nozomi itu ada tiketnya, sekitar jam 6. Saya dari Tokyo, dari Kyoto naik Shinkansen bersama 2 orang lainnya, bapak dari Osaka dan wakil masyarakat. Kita turun di Shinagawa. Shinagawa satu stasiun sebelum Tokyo. Suasana di stasiun saat itu sepi, beda dengan biasa Shinagawa yang sibuk dengan orang ke kantor. 次の日は東京に来ました。品川駅で降りました。普通がちょっと違う。その駅はすごく静か。Kemudian kami langsung menuju ke konsulat ke kedutaan KBRI Indonesia di Tokyo, di Meguro. Waktu itu Pak Muhammad Lutfi yang menjadi dubes. Itu pertama kalinya KBRI Indonesia dibuka untuk para mahasiswa, di mana ruang utamanya dijadikan call center Indonesia. Jadi teman-teman PPI yang ada di Tokyo dan sekitarnya bertugas menjadi volunteer sukarelawan 24 jam. Ada yang tidak tidur, Pak Lutfi membuka langsung, menyediakan ibu-ibu memasak makanan di bagian depan, dan ada sumbangan baju-baju. Sementara di sekolah Indonesia jadi tempat pengungsian. Ini teman-teman PPI, saya ikut membantu 3 hari. Waktu itu mendata orang-orang Indonesia yang ada di wilayah gempa, siapa yang meninggal, siapa akan perlu bantuan, terus telepon dari Indonesia yang menanyakan keluarga, semua di situ. Pak Lutfi mengirimkan bus khusus untuk menjemput orang Indonesia yang ada dan mengirimkannya ke Indonesia dengan pesawat, semuanya gratis. Dan saat itu dikumpulkan di sekolah Indonesia di Meguro. その後は私は何か日本人のために、東北の人々のために何かできますか？私はアジア友好協会の日本アジア友好協会のメンバー、その時、永井さん一人の日本アジア友好協会のメンバー、もし何か活動、ボランティア活動があれば私も行きたいです。4月11日、私たちは東北に飛びました。その時仙台空港はできない、入ることができないから、それで私たちは、伊丹空港から山形空港から車がレンタする、それで南三陸に行きます。その時私たち、このメンバーね、この2人、ボランティアたち、大阪から、次は、山形に着きました。山形が寒いけど、その後レンタを車で、その道の中にこの感じのよく見ました。Jadi waktu itu saya juga anggota dari Japan Asian Friendship Society jadi saya bilang apa yang saya bisa bantu, saya ingin menjadi sukarelawan karena Jepang sangat banyak membantu kita ketika kita tsunami dulu. Kalau ada yang boleh, saya ikut karena waktu itu tidak boleh orang asing langsung masuk ke lokasi. Akhirnya saya ikut bersama rombongan tim kedua kami datang. Jadi kami terbang karena airport Sendai yang terdekat tidak bisa, belum dibuka.
kami terbang dari Itami, dari Kyoto ke Itami, saya naik kereta api lebih kurang 45 menit. Terus dari Itami kami naik pesawat ke Yamagata. Ini Kyoto ke Osaka, terus kami terbang ke Yamagata. Yamagata ada di sini. Kemudian kami naik mobil sewa, mobil friend L300 ya, high-ace. Terus kami jalan menuju ke daerah Miyagi ya, ibu kotanya Sendai, dengan menggunakan mobil ini. Ini adalah pemandangan yang kita lihat mirip dengan kita waktu itu, rumah hancur, banyak bom di jalan. Ya. Ini anggota yang datang, umumnya orang-orang tua ya, yang dari volunteer. Yang berhijab ini adalah para pensiunan kebanyakan. Yang muda kami cuma berapa orang. Berikutnya, apa yang kami lakukan di sana? Kami lakukan adalah memasak nasi untuk makan siang dan makan malam para pengungsi. Setiap hari memasak 300 makanan untuk yang tinggal di balai desa maupun masyarakat yang mengungsi di sekitarnya. Jadi kami memasak setiap hari seperti ini. Begitu datang mendirikan tenda, terus menyiapkan makanan. Bahan makanannya kami bawa. Kami tinggal 1 jam dari situ. Kalau misalnya kita di Banda Aceh, tinggalnya di Jantong. Jadi malamnya di Jantong, kita tinggal di balai kota. Di situ semua makanan sumbangan dikumpulkan di situ. Ada perlu apa besok? Buah ini kita ambil. Berapa perlu? Masak apa besok? Menu bahan semua ambil dari situ, kemudian bawa. Jadi kita mendirikan tenda, masak di tenda ini, kompor, dapur. Setelah memasak ini anak-anak yang mengungsi di situ. Setelah memasak, kita juga mengantarkan keluarga yang tinggal di sekitar. Jadi ada daftar ini yang mengecek makanan ini ketika mempersiapkan. Oke. Berikutnya. その時何かしますか？私たちは炊き出ししました。300人の避難所のあたりの人々、料理しております。私たち登米市に住んでいました。登米市から2つが1時間ぐらい車でかかります。毎日このところで、朝早く準備してここに来てこのテントを作ってそれでいろいろ料理の準備料理できたら周りの人々が送ります。これはメニュー、例えば4月の11のメニューこの感じ。はい、みんな、はい、じゃあ次お願いします。Ya, di antara waktu istirahat, kebetulan saya juga riset tentang tsunami, saya mencoba keliling melihat ini sebagian lokasi. Ini laut di sini, ini agak terlindung karena dia laut masuk dari sini. Kutasu terletak di Minamisan Riku. Minamisan Riku 80% dari daerahnya hancur. Termasuk ini yang daerah paling dekat. Tapi mereka banyak yang selamat dengan mobil karena kejadian pada tanggal jam 2.46 siang, jadi sempat lari. Nah, setelah kembali, malam harinya kami rapat. Balik dari lokasi kadang sampai jam 10. Terus rapat. Apa hari ini evaluasi? Apa yang harus kita lakukan besok? Setelah rapat, kita mempersiapkan apa yang besok. Jadi paling selalu tidur jam 1. Sebelum tidur mandi. Mandi juga giliran. Terus kita tidur di ruangan yang besar rame-rame. Jadi setiap hari besok jam 6 pagi sudah mandi. Mainichi, 私たち2つ戻ったら次はミーティング。今日は何かあった。明日の準備どうですか？次は何かですか？このチームですね。このチーム。大体夜中ぐらい寝ます。次の日は5時ぐらい起きて夜7時にすぐ同じこと。私はその時とか考え最後の日、感謝のために何かアチェの心を持ってきたい。Titi yang ngalam hati kamu. Dari Aceh, apa yang ingin saya buat? Jadi sebenarnya permintaan ini dari pertama saya buka. Saya bilang sama manajer yang makanan, izinkan saya memasak kare, Aceh no kare, gulai ayam untuk pengungsi. Nanti kalian suka. Saya tidak bawa pedas, saya sudah bawa santan dan bahan-bahan
untuk kali itu dari Kyoto, karena saya beli santan 1 kilo santan bubuk. Terus ini kalau daging memang udah ada di sini. Kalau kamu bikin 10 aja biar dirasa. Saya bilang saya enggak, tapi saya tetap saya buat untuk 50 orang. Saya buat malam harinya, saya masak di tempat ini, saya masak terus sampai di sana saya bikin cane. Ini saya bikin cane sampai nenek nanya apa. Kemudian saya mengajarkan cara membuat pisang goreng sambil membacakan puisi saya. Nah, di situ ternyata kalinya nggak cukup. Mereka suka dan mereka minta resepnya. Jadi semua bahannya ini karena besok saya tinggal, saya ajarkan caranya, saya tinggalkan. Terima kasih katanya dari Aceh sudah membawakan ini. Jadi saya merasa terharu ketika ini ada dimasukkan di Jerman Times seperti itu beritanya. 最後の日、京都に戻る前に何かアチェの味みんなに渡したい。その時私50人の分のアチェチキンカレーが作って、それでお母さんたちと子供たち揚げバナナの作り方を教えて、その後市が呼んで次の日京都に戻ります。Jadi kira-kira begitu. Saya juga berusaha berinteraksi dengan anak-anak karena terasa ada dinding tebal di sana. Saya pikir kita tidak boleh cuma diam, kita harus mengajak karena rasa sepi yang ada. Saya mengajarkan anak-anak tari liko pulo, kemudian ibu-ibunya juga ikut memasak bersama kita. Ini kali terakhir sebelum saya pulang. Kami kembali dari itu bulan 5, Kyoto Modotara 5月 Indonesia の留学生たちと一緒にロフォトホキ Indonesia のパフォーマンスしました。Dari penampilan ini mahasiswa PPI Kyoto kami mengumpulkan sekitar 500.000 yen untuk kami sumbangkan ke Tohoku melalui PMI Palang Merah PMK Palang Merah Jepang. 最後その間私もその子供たちにアジアの踊り教えて、それでいろいろが一緒にします。それで多分心のヒーリングのためにですね、みんな多分静か家族亡くなりました、いろいろ亡くなりましたから、それで少し心のヒーリングが必要と思います。京都戻ったらインドネシア留学生と一緒にこのしますが、50万円ぐらい集まって、東北で取りました。その時も私、アチェガヨの供養がしました。Ya, terima kasih. Aku akan tetap kuat dan tegar, walau kadang rindu, sepi dan kenangan terasa menikam. Untuk mengirimmu doa dan untuk harapan yang kau wariskan dalam hidup. Anata no kami, mina no kami, kanazu, kokoro, suyo, surere, inoru no kokoro, anata no kami, wakurimasu. Terima kasih. Semoga pada semua korban bencana alam dimanapun berada bisa tetap kuat karena Tuhan memberi kita hidup untuk mendoakan mereka yang telah pergi dan untuk menyelesaikan yang belum selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan dari Konsulat Jepang di Medan oleh Mas Mister Caroline Susu. Halo.
Saya sangat bersyukur atas tindak tulus dari Dinas Pariwisata Aceh, Museum Sinari Aceh, Kantor Hubungan Internasional Universitas Syahkuan, Universitas Magister Ilmu Jaya, Universitas Syahkuan, Aceh Community Art Foundation, Korean School Association, serta seluruh panitia bangsa yang mengadakan upacara ini. Selamat Bapak-bapak dan Ibu, waktu terasa cepat berlalu. Sudah 11 tahun berlalu sejak 11 Maret 2013. Saya sendiri berasal dari salah satu daerah berbangsa kebetulan pada saat itu saya bertugas di Sumatera, tapi kedua orang tua masih tinggal di Provinsi. Tentu sekali kedua orang tua saya sekarang saya bicara, tetapi teman-teman saya yang tinggal di Bagian Selatan atau betapa besarnya rasa sedih dan rasa kehilangan keluarga. Andainya waktu dapat kita kembali, mereka ingin kembali masa sebelum kita rasa sangat kerja untuk bertemu. Meskipun demikian, masyarakat Tohoku bisa bangkit balik dengan bantuan dan semangat yang diberikan termasuk dari saudara-saudara yang pernah mengalami tuntutan yang sama. Di Tohoku, upaya rehabilitasi dan rekonstruksi tetap dirasakan, sehingga pemulihan ekonomi dan infrastruktur daerah tersebut sudah terrealisasi. Sebetulnya konsep Olimpiade 2020 yang diinginkan adalah untuk mewujudkan dan mendorong upaya pemulihan dan introduksi di daerah terdampak bencana. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, tentu saya berkata bahwa bencana alam seperti kita alami 11 tahun yang lalu akan pasti terjadi di masa depan. Dan dari 50 tahun kemudian atau 12 tahun kemudian, tetapi ini tidak terjadi. Kita harus menyadari kira-kira apa yang kita harus lakukan adalah membangun daerah dan masyarakat dan budi kuat, budi tahan, budi tahan dan budi tahan dalam menghadapi bencana supaya kita tidak mengalami hal-hal yang sama sekali kita masih nakal dan kesulitan seperti kehilangan keluarga ini secara Bapak-bapak dan Ibu sekalian, segera buka Sinari Aceh 2020 hanya terjadi di Bima Aceh dan beberapa daerah seperti beberapa daerah terkecil berupa jalan sehat juga adanya kerjasama antara kota Aceh dan kota Masing-masing provinsi
perdana akan berjalan lancar dan mendatangkan manfaat. Acara pada hari ini membuktikan bahwa dunia Jepang dan Malaysia, terutama dunia Aceh, bukan hanya sekedar hubungan biasa, tetapi merupakan hubungan persaudaraan dan sangat erat. Karena bisa merasakan kehidupan satu-satu dalam menghadapi bencana ini telah menimbulkan rasa simpati rasa hubungan. Akhir kata, semoga arwah semua korban tsunami dan gempa di Jepang dan juga di Aceh bisa mendapatkan kehidupan serta udara yang ditinggal dapat tahan dan berhasil. Sekian dan terima kasih. Indonesia, Acehの皆さん、お元気でしょうか。apa kabar? Kita lanjutkan. Lanjut langsung. Masih dari Jepang. Iya. Ya. Apa ya?
Baik, demikian kita baru saja menyaksikan video yang langsung dari negara Jepang. Selanjutnya, penampilan dari Youth Tsunami Ambassador yang berjudul Hikari-Lara. Pada adik-adik dari Youth Tsunami Ambassador. Videonya bila diangkat lagi. Penonton. Sedekat dia lagi. Nggak apa-apa, setengah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, konnichiwa. そしておはよう。私たちはボル津波アワーネスデーのイベントのアンバサドーです。僕はザキです。そして彼はバリクです。僕たちはボル津波アワーネスデーのイベントのアンバサドーです。じゃあ今日は歌を歌いたいです。この歌の名前は光るならです。じゃあよろしくお願いします。雨上がりの日もずっと咲いた花も色づきあふれたす明るい色の空青く君あの僕に落ちた瞬間のドラマチック君の中の日も消えない心に刻むから君だよ君なんだよ教えてくれた暗闇も光るなら星空になる悲しみを笑顔にもう隠さないできらめくどんな星も君を照らすから眠りも忘れて迎えた朝日がやたらと過ぎ去さぬ静寂はロマンティック紅茶に溶けたシュガーのように青春に巡るよ君の声君だよ君なんだよ教えてくれた涙も光るなら流星になる傷ついたその手ももう離さないで願いも込めた空に明日が来るから導いてくれた光は君だよすられて僕も走り出した知らぬ間に知らぬ間に暮らすし始めたほら今だここで光るなら君だよ君なんだよ教えてくれた暗闇も終わるから君だよ君なんだ
しみを笑顔にもう隠さないできらめくどんな星も君を照らすからありがとうございました。
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian pembacaan doa tadi. Kakek kata sebagai penutupan peringatan 11 tahun tsunami Jepang. Saya rasa Aksara Maya mewakili moderator Korea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Save highlight. Save highlight. Baik, mohon izin Bapak, Ibu dan para tamu undangan mungkin ada sedikit foto bersama. Kami persilakan untuk ke depan. Kan bisa.